Kunjungan Anton Mussert, petinggi simpatisan Nazi di Hindia Belanda. Munculnya krisis ekonomi dan politik yang parah pasca Perang Dunia I pada dekade tahun 1930 Malais, menyebabkan munculnya sebuah ideologi antitesis demokrasi di benua Eropa. Fasisme dan Nazisme yang tumbuh di Italia dan Jerman menjelma sebagai solusi atas kesulitan-kesulitan yang timbul akibat resesi ekonomi. Bukan hanya itu, fasisme juga mengobrol janji-janji romantisme untuk mengembalikan kejayaan masa lalu yang pudar akibat Perang Dunia I. Di Belanda sendiri, Partai Nasional Sosialistische Beweging atau NSB yang berafiliasi dengan Nazi Jerman dibentuk oleh Mussert pada tahun 1931 dan cabang Partai Fasis NSB di Hindia Belanda atau Indische NSB dibuka pada tahun 1934. Partai ini dikenal sebagai partai terkuat dan terkenal dibandingkan partai-partai ultranasionalis sejenis di negeri Belanda. Semasa Perang Dunia II, ketika Jerman Nazi melakukan invasi ke Belanda pada 10 Mei tahun 1940 dan menjadikan Belanda sebagai daerah pendudukan, hanya partai NSB yang diakui oleh tentara pendudukan Jerman. Hal itu dikarenakan Adolf Hitler mengetahui bahwa Mussert adalah pengagum dirinya dan partai Nazi. Ketika Jerman menyerbu serta menduduki Belanda di tahun 1940 dan pemerintah Belanda bersama pihak kerajaan harus mengungsi ke Inggris, NSB menjadi kaki tangan pendudukan Jerman. Pemerintahan Hindia Belanda yang loyal terhadap Ratu Wilhelmina melarang NSB dan menutup semua kantornya di Nusantara. Berikut menampilkan dari masa maraknya NSB dan pengikutnya di Hindia Belanda, termasuk kunjungan pucuk pimpinan NSB Anton Mussert saat berada di Hindia Belanda, Juli sampai Agustus tahun 1935. Selain itu, Mussert juga mengunjungi Bogor dan Bandung dan menemui beberapa petinggi pemerintah kolonial. Ia mendarat di lapangan terbang Cililitan, sekarang Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma dengan menumpangi pesawat KLM dan disambut oleh banyak simpatisan. Mussert kemudian berkunjung ke kantor partai NSB di Meester Cornelis atau sekarang Jatinegara. Kedatangannya disambut dan dihormati sebagai pemimpin besar dengan cara penghormatan ala Nazi Salut. Rangkaian kegiatannya di Batavia ditutup dengan meletakkan karangan bunga di Monumen Jan van Helmont. Gemeente Magellan, dengan populasi warga Eropa ke-9 terbesar se-Hindia Belanda, jumlahnya mencapai 4.500-an jiwa pada tahun 1935, menjadi salah satu kantong suara potensial bagi partai ini. Sejak tahun 1934, Indische NSB sudah bergeliat dan banyak merekrut anggota di Magellan dengan penyebaran brosur-brosur dan buku tentang fasisme. Bahkan, surat kabar di Sumatera Pos pada 5 Februari tahun 1935 melaporkan bahwa Indische NSB di Magelang pernah mengadakan pertemuan di bioskop Alhambra dengan perkumpulan para pensiunan Hindia Belanda, Nederlandse Indische Pensioenbond. Acara itu dihadiri oleh kurang lebih 600 orang peserta, di antaranya 100 orang adalah warga kulit putih. Di sana, sang ketua perkumpulan NIPB meminta para anggotanya untuk bergabung dengan NSB. Acara itu juga dihadiri oleh tokoh terkenal Magelang seperti Pak van der Steur. Sebelum kedatangannya di Magelang pada tanggal 9 Agustus tahun 1935, Mussert sudah terlebih dahulu mengunjungi kota-kota di Jawa Timur seperti Malang dan Surabaya, kemudian terbang dengan Fokker milik KNLM ke Semarang. Dari Semarang, Mussert berkendara dengan mobil menuju Magelang dan mengunjungi panti asuhan milik Pak van der Steur. Di sana, ia memberikan sumbangan bagi panti asuhan, karena telah banyak membantu anak-anak yang terlantar. Setelah dari sana, ia melanjutkan lawatannya di Magelang dengan berwisata ke Candi Borobudur, sebelum akhirnya ia beranjak ke Yogyakarta. Safari politiknya keliling Hindia Belanda ini, mampu meningkatkan jumlah keanggotaan NSB di Hindia Belanda sebesar 10% atau kurang lebih 5.000 orang. Sebagian besar dana sumbangan bagi partai NSB ini juga berasal dari Hindia Belanda. Kegiatan Indische NSB di Magelang kian berani menampakkan aktivitasnya di depan publik pasca kunjungan Mussert. Salah satunya adalah paret partai di alun-alun kota Magelang yang berlangsung pada 6 September tahun 1938. Indische NSB dalam acara tersebut diundang oleh Komite Oranye untuk memberikan penghormatan di hadapan Residen Kedu dalam rangka peringatan Hari Ratu. Para anggota NSB ini berseragam khas hitam-hitam layaknya para anggota SS Nazi di Jerman,
Mereka berbaris rapi lengkap dengan panji-panji Indies NSB dan bendera triwarna Belanda. Dengan banyaknya warga yang ikut serta dalam parade tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa NSB, sebagai afiliasi nasi di Hindia Belanda, memiliki pengaruh yang cukup besar di Magelang. Setelah penyerangan Nazi Jerman pada 10 Mei tahun 1940 atas Belanda, perubahan dramatis langsung terjadi di Hindia Belanda terhadap Indies NSB. Media-media di Hindia Belanda langsung menghujat habis-habisan partai ini. Para anggota partai ini langsung diburu dan ditangkapi oleh para serdadu KNIL pribumi yang rata-rata orang dari Ambon. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pribumi bisa melakukan tindakan kekerasan secara legal terhadap warga kulit putih. Supremasi kulit putih atas para inlander runtuh sudah untuk selamanya. Pada tahun 1940 ini, Indies NSB hanya meninggalkan 1.100 orang anggota dengan 700-an simpatisan partai di seluruh Hindia Belanda. Pasca Perang Dunia II, Mussert ditangkap pada November tahun 1945 dan diadili pada Desember tahun 1945 oleh Pengadilan Den Haag atas tuduhan memberi bantuan kepada musuh negara. Ia kemudian dieksekusi pada 7 Mei tahun 1946. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.